Sebelum lanjut ke segmen hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk asupan bola harian kamu. Kaka adalah seorang playmaker handal yang pernah dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or pada tahun 2007. Dan kala itu raksasa Spanyol Real Madrid sangat menginginkan jasa pemain ini. Para fans Los Galacticos pun menantikan kedatangannya di Santiago Bernabeu. Namun dengan negosiasi yang alot dan penantian yang panjang, akhirnya transfer pun terjadi pada tahun 2009 dari AC Milan ke Madrid dengan kontrak sebesar 67 juta pound sterling dengan durasi kontrak selama 6 tahun. Seluruh fans Madrid pun bersorak gembira, mengingat Kaka akan diduetkan dengan Cristiano Ronaldo, sang peraih Ballon d'Or pada tahun 2008. Pastinya, Madrid akan menjadi tim yang sangat ditakuti oleh setiap lawan. Musim pertama di Real Madrid pun dilalui dengan no problem, is okay aja. Namun, di musim kedua, Kaka sering dibekap cedera yang harus mengistirahatkannya selama 4 bulan. Dan Jose Mourinho dipusingkan memilih antara memainkan Kaka atau Mesut Ozil yang baru saja datang ke Santiago Bernabeu. Dan kebetulan dia pun memiliki hubungan yang kurang baik dengan Jose Mourinho. Jadi, dia lebih sering di bangku cadangan ketimbang dimainkan. Setelah 85 game dan 23 gol yang ia buat selama 4 tahun dengan berseragam Real Madrid, dia kembali ke AC Milan selama setahun untuk menemukan kembali hasrat dan sentuhannya untuk bermain sepak bola. Dan setelah itu, ia pindah ke MLS, tepatnya ke klub Orlando City selama 3 tahun dan pensiun. Andriy Shevchenko adalah seorang penyerang kebangsaan Ukraina yang bermain di salah satu klub raksasa Italia, AC Milan. Selama 7 tahun bermain di AC Milan, dia sudah membobolkan bola ke gawang sebesar 127 kali dari 208 pertandingan dan meraih gelar Serie A pada tahun 2003-2004, UEFA Super Cup pada tahun 2003, Coppa Italia pada tahun 2002-2003, UEFA Champions League pada tahun 2002-2003, dan runner-up UEFA Champions League pada tahun 2004-2005. Dan juga tidak luput dari penghargaan individual yaitu Serie A Top Scorer pada tahun 1999-2000 dan 2003-2004, Golden Foot pada tahun 2005, Ballon d'Or pada tahun 2004, dan masih banyak lagi. Mengingat banyaknya prestasi yang ia miliki, banyak sekali klub-klub top Eropa yang menginginkan jasanya, dan salah satunya yang sangat antusias pada kala itu yaitu Chelsea. Pada kali itu, Roman Abramovich selaku pemilik Chelsea sangat menginginkan Shevchenko, pemain di dalam timnya, untuk mengukuhkan diri sebagai salah satu tim top Eropa. Pada tahun 2006, transfer pun terrealisasi dengan mahar 30,8 juta pound sterling dengan durasi kontrak selama 6 tahun. Namun, petaka pun terjadi. Pada musim pertamanya di Premier League, Shevchenko hanya bisa memasukkan bola sebanyak 4 kali dari 30 pertandingan yang ia lakoni bersama Chelsea di Premier League. Berbanding terbalik dengan musim pertamanya di Milan, yang bisa memasukkan bola sebanyak 24 kali dari 30 pertandingan. Dan setelah 48 game dan 9 gol yang ia buat selama 3 tahun berkostum Chelsea, ia kembali ke AC Milan dengan status pinjaman. Namun, permainannya tak kunjung membaik sehingga ia kerap menjadi penghangat bangku cadangan. Dan pada akhirnya, ia kembali ke klub di mana awal karirnya dimulai, Dinamo Kiev, dan pensiun di sana. Mario Götze. Kepindahan Mario Götze ke Bayern Munchen pada tahun 2013 mungkin akan menjadi hal yang paling didambakan di dunia sepak bola. Mengingat bakatnya yang sangat besar sejak usia muda, Götze lahir di Memmingen, Jerman pada tahun 1992 dan menimba ilmu sepak bola sejak kecil di Borussia Dortmund hingga memulai senior karir pada tahun 2009. Selama 3 tahun memulai senior karir di Dortmund, Götze menorehkan gol sebanyak 32 kali dan assist sebanyak 44 dari 160 pertandingan. Sangat menjanjikan, bukan? Untuk pemain muda pada saat itu yang berposisi sebagai attacking midfielder. Setelah kepindahannya ke Bayern Munchen dengan mahar 37 juta pound sterling yang menjadikannya pemain Jerman termahal sepanjang masa, walaupun tak lama kemudian pada musim panas, rekor pun itu dipecahkan oleh Mesut Ozil yang pindah ke Arsenal dengan mahar 50 juta pound sterling.
Salah satu alasannya pindah ke Bayern Munchen adalah ia ingin bermain di bawah asuhan Pep Guardiola. Namun ironisnya, Super Mario pun tidak terlalu dipedulikan oleh Guardiola. Walaupun kontribusinya terbilang mengesankan, Götze sulit untuk mendapatkan tempat di skuad yang diasuh Pep Guardiola, entah itu sebagai false nine atau midfielder. Pada tahun 2016, Dortmund pun memberikan jalan keluar untuk Götze agar kembali ke Dortmund. Namun, walaupun usianya terbilang muda, 24 tahun, Götze nampaknya sudah rusak karena terlalu lama menjadi penghangat bangku cadangan. Dan dia pun menyesal atas keputusannya untuk pindah ke Munchen. Karena tak kunjung mendapatkan performa terbaiknya, pada tahun 2020, Götze pun dijual ke PSV Eindhoven. Dan nampaknya, Super Mario pun sudah tidak super lagi. Kasian ya. Michael Owen, Real Madrid hanya menginginkan pemain terbaik yang ada di dalam skuadnya. Tidak heran pada saat itu Real Madrid merekrut Michael Owen, sang peraih Ballon d'Or, pada tahun 2001. Hal ini membutuhkan uang sebanyak 40 juta pound sterling untuk memindahkan pemain ini ke Spanyol. Namun tampaknya sangat sulit untuknya untuk menembus skuad utama yang kala itu diisi oleh Raul Gonzalez dan The Phenomenon Ronaldo. Membutuhkan menit bermain agar bisa ikut Piala Dunia yang akan diselenggarakan pada tahun 2006. Ia pun pindah ke Newcastle United. Namun, ia terkena cedera. Walaupun tak lama kemudian ia sembuh dan bisa ikut dengan rombongan timnas Inggris ke Piala Dunia. Dan sialnya, ia cedera lagi dalam waktu yang lama. Karena seringnya dibekap cedera, performanya pun semakin lama semakin menurun. Setelah berpindah-pindah ke beberapa klub, dari Newcastle, Manchester United, dan Stoke City, ia pun pensiun. Bahkan, ia pun pernah mengatakan jika ia menunggu waktu pensiunnya segera datang. Karena, baginya, setelah terkena cedera di bagian tendon, semuanya telah berakhir. Ia tidak bisa berlari dengan cepat lagi, dia harus selalu berhati-hati. Bahkan, tidak berani berduel dengan lawan. Ini bukan seperti aku yang dulu lagi, ucapnya. Fernando Torres. Fernando Torres adalah salah satu striker terbaik pada sejarah sepak bola. Dia memiliki skill, kecepatan, driblingnya mumpuni, dan naluri mencetak gol yang tinggi. Tidak heran jika Liverpool membelinya dengan harga yang cukup mahal dari Atletico Madrid, yaitu sebesar 41 juta pound sterling. Dan benar saja, selama di Liverpool, ia menorehkan 65 gol dari 102 penampilan. Roman Abramovich menginginkannya. Ia menjadi salah satu topik panas transfer pemain pada tahun 2011. Dan akhirnya, si merah pun berubah menjadi biru. Butuh 50 juta pound sterling untuk membawanya ke Stamford Bridge dan sekaligus menasbihkan dirinya sebagai pemain ke-6 termahal dalam sejarah sepak bola. Namun, hal itu semua berbanding terbalik dengan performanya selama merumput dengan Chelsea. Selama 4 tahun merumput dengan Chelsea, ia hanya bisa menorehkan gol sebanyak 20 kali dari 110 kali penampilannya. Dan pada akhirnya, ia dipinjamkan ke AC Milan. Karena minimnya kontribusi, ia pun dikembalikan ke Chelsea dan setelahnya dipinjamkan ke klub di mana ia pertama kali meniti karir, Atletico Madrid. Selama setahun dipinjamkan, Atletico Madrid pun mempermanenkan statusnya selama 2 tahun kontrak karena performanya sudah tidak sebaik dulu lagi. Ia pun dijual ke Sagan Tosu, klub Jepang yang bermain di J1 League, dan pada akhirnya ia pensiun. Dan pada akhirnya, terima kasih telah menonton channel bola di Gala Bola. Gila bola, nonton Gala Bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!